Perkenalkan, nama saya Jonathan Tan. Saya adalah mantan transgender. Usia saya sekarang 64 tahun. Gimana Tuhan pulihkan 5 tahun yang lalu di saat usia saya 58 tahun. Sebelum saya kesaksian, mari kita tonton dulu manusia lama saya. Itu adalah identitas palsu saya. Yesus, kau datang memanggil namaku, kau sahabat yang setia penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Saya berasal dari Surabaya. Saya 11 saudara, dari 6 laki-laki, 5 perempuan. Saya adalah anak paling kecil. Waktu saya kecil, saya tahu secara jasmani saya adalah laki-laki. Tetapi secara kejiwaan, saya mempunyai jiwa perempuan. Apa yang dilakukan perempuan saya lakukan. Contohnya mungkin masak, menjahit. Itu yang saya lakukan. Suaranya dikeluarin aja nggak apa-apa, volumenya. Saya suka bergaul dengan anak perempuan karena saya merasa saya adalah perempuan. Dengan waktu berjalan dari tahun ke tahun, waktu saya sudah sekolah SD, saya banyak dibully, saya banyak diomongin, dikata-katain. Bagi saya itu adalah sakit hati yang paling dalam diri saya. Yang paling bingung kalau jam istirahat, saya maunya bergaul dengan perempuan. Tapi nggak mungkin saya tuh bisa bergaul dengan perempuan. Akhirnya saya memutuskan diri saya sudah tidak mau sekolah lagi waktu saya kelas 4. Dan papa saya bilang, kalau kamu nggak mau sekolah, kamu mau ngapain? Saya mau sekolah kecantikan. Akhirnya saya sekolah kecantikan selama 1 tahun. Dan di situ akhirnya saya bisa buka salon. Dan karena saya bisa cari uang, saya nggak perlu minta uang lagi pada papa saya. Saya bisa belanja, bisa beli pakaian, sepatu, tas. Tapi semua yang saya beli itu perempuan semua. Nggak ada yang laki. Suatu saat papa saya melihat ada pakaian perempuan di lemari saya. Sejak saat itu saya sering dipukulin papa saya. Saya bilang meskipun saya dipukulin sampai mati, saya nggak akan bisa berubah. Karena saya nggak mau begini, dengan keadaan begini saya nggak suka. Tapi gimana, jiwa saya arahnya ke sana. Papa saya berusaha untuk saya menjadi laki-laki. Saya dibawa ke dokter, disuntik hormon laki-laki. Kalau minum obat harus di depan papa saya. Di situ saya dipukulin dengan bunga sedep malam 10 tangkai di punggung saya. Katanya saya kemasukan setan. Pulang dari situ, rambut saya dicukur di bawah pohon. Zaman dulu sekitar saya kelahiran tahun 60, jadi sekitar tahun 70-an itu masih banyak tukang cukur di jalanan. Digundul rambut saya. Itu adalah usaha papa saya. Saya adalah fatherless, kehilangan sosok seorang ayah. Anak itu bukan cuma butuh disekolahin, dikasih uang jajan, tapi anak itu perlu kasih. Saya tidak mendapatkan kasih dari papa saya. Sedang dari 11 anak itu sifatnya itu pasti berbeda sama yang lainnya. Saya adalah orang yang perasa. Apa-apa sedikit saya itu gampang nangis. Kalau saya bilang hatiku itu selembut salju. Kalau orang dulu bilang. Usia 16 tahun saya sudah mulai pacaran dengan laki-laki. Dan laki-laki itu tadinya nggak tahu identitas diri saya karena dari usia 14 sampai 15, 16 saya udah pakai baju perempuan.
Setelah dia tahu saya adalah laki-laki, dia ninggalin saya. Dan di situ saya kecewa. Akhirnya saya bunuh diri. Itu bunuh diri yang pertama saya minum bedak Doris. Karena zaman dulu Baygon masih belum terkenal. Dan di tahun 2000, di usia saya 18 tahun, akhirnya saya memutuskan saya untuk operasi, saya pasang implan payudara. Dan setelah pasang implan payudara, saya bisa pakai baju yang agak-agak kebuka. Saya bangga, wah saya udah jadi perempuan. Tapi nggak mungkin kalau di atasnya perempuan, di bawahnya masih ada gantungan kunci. Saya nggak mau itu. Caranya gimana? Usia 21 tahun akhirnya saya operasi kelamin dan saya sudah disahkan di Pengadilan Negeri Surabaya dari laki-laki menjadi perempuan. Itu adalah pembenaran diri saya. Dan usia 24 tahun saya nikah dengan satu laki-laki. Dia waktu pacaran dengan dia 3 bulan, dia tahu keadaan diri saya kasih tahu. Dia bisa menerima keadaan diri saya. Masalahnya cuma saya tidak bisa memberikan anak aja sama dia. Setelah berjalan 10 bulan akhirnya saya nikah pun juga di catatan sipil. Waktu saya nikah banyak teman-teman saya yang datang, mereka rata-rata perempuan. Mereka bilang, kita aja yang perempuan asli, punya pacar aja belum, dia yang KW udah laku duluan. Itu adalah kebanggaan diri saya. Tapi pernikahan saya nggak lama, cuma berjalan 2 tahun, bukan suami saya yang ninggalin, tapi saya ninggalin dia. Karena apa? Dalam jiwa saya itu kosong. Yang ada dalam hidup saya itu nggak pernah bersyukur. Dan akhirnya saya selingkuh dengan laki-laki lain yang lebih kaya, yang lebih cakep. Terakhir kali dia pun juga ninggalin saya. Dan untuk kedua kalinya saya bunuh diri dengan minum Baygon. Tapi kalau Tuhan belum menghendakin kita mati, nggak akan mati. Ternyata Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Akhirnya saya pindah lagi ke Amerika, tinggal di Amerika 2 tahun, balik lagi ke Indonesia, saya di situ ketemu teman-teman. Bagi saya dosa itu udah banyak sekali. Dari laki-laki menjadi perempuan, kawin siri 2 kali, kawin Kristen sekali, bunuh diri 2 kali, masuk dalam dunia prostitusi kelas atas, dan mereka tidak tahu identitas diri saya. Narkoba, okkultisme, wah semuanya udah saya borong. Tapi di tahun 2011 itu adalah Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, disitulah mulai saya mencari Tuhan. Ada kerinduan saya untuk dipulihkan Tuhan. Cinta mula-mula saya pada Tuhan itu ada. Dan berjalan terus dari 2011 saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau melakukan dosa lagi. Ada seminar dimanapun saya datang, ada pendalam iman dimanapun saya datang. Sekolah saya di tempatnya buffet selama setahun. Saya mau tahu kebenaran, saya mau tahu Tuhan sebenar-benarnya. Saya mau dasarnya itu saya harus tahu, dasarnya Tuhan Yesus. Dan setelah 2016 saya juga ngambil sekolah di tempatnya Pak Gilbert. Waktu itu Glow Chamber Prayer selama 3 bulan. Dan akhirnya saya bisa melayani sebagai pendoa syafaat sampai hari ini. Dan di tahun 2017 saya dapat ayat emas di Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini selama setahun itu ngingetin saya. Kata Tuhan, kamu kapan akan kembali ke identitas kamu yang dari saya. Karena meskipun 7 tahun saya sudah tidak melakukan dosa, tapi saya masih pakai baju perempuan. Ponakan saya itu ada 40, cucu saya itu ada 60. Mereka tahunya saya adalah perempuan. Orang kantor saya pun juga tahu saya adalah perempuan. Gimana caranya kita itu harus berbalik? Ada proses. Prosesnya Tuhan itu 7 tahun dalam kehidupan saya. Dan di tahun 2018 saya dapat ayat emas lagi. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan di tahun 2018 akhirnya saya ngambil untuk berubah. Pakaian saya yang dulu perempuan, itu semuanya saya bagi-bagi, entah saya yang mahal-mahal,
Saya jual karena saya perlu pakaian laki-laki. Jadi saya menjadi manusia yang baru. Harus punya sepatu laki-laki, celana laki-laki, kemeja laki-laki. Dan waktu itu saya sempat didoain sama Pak Gilbert. Pak Gilbert waktu itu sempat bilang, Jonathan, kamu tidak gampang untuk melalui masa ini. Tapi saya udah melalui selama 5 tahun. Tadinya ada orang yang dekat sama saya tiba-tiba menjauh. Tapi saya bersyukur karena saya diketemuin dengan hamba-hamba Tuhan. Amin. Kamu tidak akan kawin, kamu tidak akan punya anak, tapi kamu bisa punya anak rohani. Dan saat ini banyak orang yang konseling sama saya tentang lesbian, tentang gay, tentang transgender. Mereka juga pengen dipulihkan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada virus harus ada vaksin. Amin. Jadi vaksinnya tuh siapa? Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Gua gini ini bisa dipulihkan Tuhan loh. Gua yang udah operasi total. Apalagi lu yang belum ngapa-ngapain. Cuma kadang mereka itu tidak mau melalui prosesnya. Nggak mau pikul salib. Dan sejak 2018 saya kalau ke mall saya ke toilet laki-laki. Karena di Yakobus 5:17 demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saya percaya firman itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu harus ada dalam diri saya. Karena saya percaya sejak 7 tahun dosa-dosa saya itu sudah hancur dengan sendirinya. Di saat bejana kita udah bersih, firman itu akan menjadi benih. Dia akan berakar, dia akan bertumbuh. Otomatis kalau dalamnya sudah bersih, otomatis kalau dalamnya udah pulih, luarnya itu pasti akan mengikuti. Amin. Kalau dalamnya belum pulih, wah sebulan 2 bulan pasti kumat lagi, pasti balik lagi. Makanya saya percaya proses itu penting sekali. Nggak ada orang yang ikut Tuhan itu kayak makan cabai langsung pedes. Nggak ada. Ada proses yang harus dia lalui. Proses air mata semuanya itu ada. Dan saya sudah mengalami proses demi proses. Dan di tahun 2019 akhirnya saya angkat implan payudara saya yang sudah 40 tahun di tubuh saya. Udah kayak bangsa Israel ya, 40 tahun. Saya operasi lagi, dibuka implannya. Ternyata implan itu karena udah 40 tahun jadi dia masih kebentuk. Berhubung sudah lama. Dan kemarin 2023 Februari akhirnya doa saya dijawab sama Tuhan. Saya bisa operasi lagi untuk kedua kalinya di Thailand 10 hari. Dan sampai saat ini saya udah nggak punya payudara lagi saat ini. Tadi ada kan videonya kemarin saya pergi ke Dead Sea, ke Laut Mati. Saya telanjang karena udah nggak ada payudara lagi. Itu cara Tuhan memulihkan hidup saya. Dan di tahun 2019 waktu itu saya juga pernah mengajukan permohonan untuk identitas saya itu bisa dikembalikan sama pengadilan. Tapi waktu itu bukti-buktinya kurang kuat. Akhirnya saya memberanikan diri, akhirnya saya ditemani dengan satu pengacara, dia juga hamba Tuhan, akhirnya dibantu sama dia dengan sidang 8 kali dengan saksi-saksi saudara saya, Bapak Rohani dan dokter andrologi yang meriksa saya, mereka pada datang. Karena bukti yang paling kuat itu bukti dari dokter andrologi. Dia cek kromosom saya dan hasilnya sebulan, hasilnya kira-kira laki atau perempuan. Hasil kromosom saya adalah laki-laki. Akhirnya permohonan itu diajukan ke pengadilan dengan bukti-bukti yang banyak tentang buku saya, Reborn My True Identity, tentang video-video saya yang di YouTube itu adalah bukti-bukti yang kuat. Dan tahun kemarin pengadilan mengabulkan permohonan saya. Bagi saya nggak ada yang mustahil. 42 tahun identitas saya dipulihkan sama Tuhan. Wow, Tuhan itu dahsyat. Saya percaya kalau Tuhan itu hidup. Yang dipulihkan itu bukan 2 atau 3. Nama saya, jenis kelamin saya, nama orang tua saya, tempat lahir saya, tahun lahir saya, agama saya, itu semuanya saya palsu. Tapi kali ini sama Tuhan dibalikin semuanya, kembali ke asalnya lagi.
Dan kemarin bulan Maret saya berangkat lagi ke Israel. Waktu 2014 saya pernah berangkat dengan almarhum Pendeta Samuel Saputra waktu itu sama dia. Waktu di Dead Sea, waktu permandian saya di ini dengan masih identitas yang lama. Dan kali ini saya datang dengan identitas yang baru. Saya datang ke tempat itu lagi. Wow, saya bilang Tuhan, saya datang lagi Tuhan ke tanah perjanjian ya Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan sudah Tuhan genepin. Saya bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memulihkan hidup saya. Dan saya percaya Tuhan pun juga bisa memulihkan ibu dan bapak yang berada di sini. Pesan saya untuk generasi-generasi muda, jangan jatuh dalam LGBT. Karena di saat kamu jatuh, kamu keluarnya susah. Kalau bukan Tuhan Yesus yang memulihkan, yang menyelamatkan kamu, enggak bisa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.